Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kerahiman-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Ya Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati kami, agar dengannya kami mampu memahami sabda Putra-Mu Yesus Kristus dalam Injil yang akan kami dengarkan. Mampukanlah kami juga untuk melaksanakan perintah kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang upah mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah, adakah keuntungan bagi para murid dalam mengikuti Yesus? Yesus mengatakan bahwa segala pengorbanan akan nama Tuhan dan Injilnya akan tetap ada harganya. Apa saja yang hilang karena mengikuti Yesus akan menerima upah berlipat kali ganda di dunia ini maupun di zaman yang akan datang, yakni berupa hidup yang kekal. Tentu saja yang dimaksud oleh Yesus yang hilang ialah hal-hal yang bersifat materi. Upah mengikut Yesus tidak selalu berupa materi. Ia tidak mengecewakan mereka yang rela mengorbankan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang harus miskin, menderita, dan teraniaya karena Kristus, meskipun tidak mendapatkan sesuatu berupa materi, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman dan karunia serta berkat Tuhan. Karena itu, mereka akan ditinggikan di hadapan Allah dan mendapatkan nama yang harum di dunia ini. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tetapi mereka yang mengalami kenikmatan di dunia ini akan menduduki tempat terakhir nantinya, jika ia tidak menghiraukan Allah dan kuasanya. Tidak ada penghargaan untuk mereka oleh Allah di dalam kerajaannya, karena banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang kemudian, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pertanyaan para murid yang diwakilkan oleh Petrus juga bisa menjadi pertanyaan kita juga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
ketika kita mengingat pengorbanan dalam pelayanan yang begitu besar, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun harta, dan kita membandingkannya dengan orang lain yang kelihatannya sedikit berkorban, namun mendapat nama dan penghargaan, tentu bisa membuat kita merasa tidak adil. Namun saudara-saudariku, jawaban Yesus kepada para murid memberikan kepastian bahwa Tuhan yang kuasa melihat apa yang kita lakukan, dan Ia menghargai sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan untuknya. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan demikian, agar setiap permohonan kita tetap murni dan berbau harum di hadapannya, hendaklah pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas bayangan penghargaan dari manusia, tetapi lakukanlah setiap pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah yang telah mempercayai kita untuk melayani. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, atas cintamu yang besar, Engkau telah rela mengorbankan putramu untuk menjadi manusia sama seperti kami. Kami mohon, bertakhtalah dalam hati kami, sehingga hati kami senantiasa terarah kepadamu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau kami puji dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan
ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.